Bang Ayolah bang, kita cicet. kita cicet bang. Oke, aman bang. Datang beliaunya. Dimas ya? Datang dia ngobrol-ngobrol kita. Jadi kan kita dokter kan nggak ngerti hukum ya, belajar hukumnya kan cuma secuil-cuil gitu. Jadi karena emang bukan bidangnya dokter di hukum gitu, dokter nggak ngerti. Cuman yang dokter bingung, ini kan kok bisa prapit itu apa dasarnya? DRL belum ditetapkan menjadi TSK gitu. Terus Mau duduk apa di dirinya? bang, bang kan ada mau nanya. Dokter mau tanya bang, sini lah bang. Nggak gini loh bang, dokter tuh mau tanya. Udah, diam bang. Bang, HP-nya bang. HP-nya bang. Di sini aja bang. Bang, tadi dokter ngajarin ya. Iya kenapa? Situ mah. Dok, sini dok. Bisa bang, sini dok. Di sini dok. Ayolah bang, sini bang. Ayolah bang, gentle bang, ayo langsung ada bundok. Nah, Oh, gitu loh. Dokter kan nggak ngerti soal hukum, gitu loh. Yang dokter tahu, pengetahuan. Jadi mungkin kalau ada salah tolong dikoreksi ya bang ya. Jadi gini, permintaan prapit itu kan penetapan tersangka misalnya, ya kan. Terus kalau kayak contohnya kayak dokter kan dilaporkan di Medan tersangka nih. Kan dokter bisa tuh melakukan praktik ya bang ya, tapi dokter melakukan gelar perkara khusus di Mabes. Kan berarti ada dua, boleh milih yang mana ya bang ya? Dokter milih gelar perkara khusus di Mabes. Itu karena dokter sudah ditetapkan menjadi tersangka di Medan. Oke. Terus yang kedua, prapit karena misalnya ada penyitaan, betul nggak bang? Ya penyitaan, ya kan dokter nggak tahu nih ada nggak sih yang disita dari kliennya bang Jeffrey gitu kan? Dah. Terus apalagi ya bang yang bisa membuat orang tuh jadi pelaku ini edukasi juga ke teman-teman gitu. Jadi kalau dokter kemarin melakukan gelar perkara khusus di Mabes karena dokter merasa tersinggung apa merasa agak aneh dengan penetapan tersangkanya dokter lapor. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas nih bang, gitu kan? Nah sekarang kok abang gimana ini coba? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa aja sih gitu? Prapit itu bisa melaporkan kita itu apa aja sih bang? Iya, kalau itu kan bisa dicari lah. Tetapi begini loh, dokter punya hak untuk mengajukan prapit atau tidak, mengajukan gelar perkara atau tidak. Nah sekarang katakanlah DRL pun mengajukan prapit, itu juga menjadi haknya DRL untuk mengajukan prapit. Boleh banget. Dan yang menghadapi kan bukan dokter. Jadi ya untuk apa saya menjelaskan begitu? Oke, boleh nggak Betul, apa-apa. kan? Cuma pengen tahu aja boleh. Ya, cuman ya intinya beginilah, segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, ya sekali lagi segala kewenangan penyidik pro justisia dengan upaya paksa dapat dimintakan pra peradilan itu. Ya, tadi yang sudah disampaikan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, rehabilitasi, ganti kerugian, lalu kemudian sah atau tidaknya penetapan tersangka itu merupakan bagian dari pra peradilan. Tapi kalau ditanya apa materi prapit kami, nanti begitu. Oke. Berarti boleh ya bang ya kalau dokter pengen tahu kan ini kan ya boleh ya bang ya. Boleh lah. Boleh. Thank you bang. Ya. Kasih ya bang. Besok kita ketemu lagi bang. Oke ya guys ya. Jadi Cuman dokter enggak, dengan tadi bang saya Jeffrey sekali lagi, nggak ada masalah nih dengan bang. bagaimana bisa tahu dokter bahwa adiknya dokter Richard sudah menjadi saksi? Kan cerita sendiri. Siapa yang cerita? David. Oh begitu, jadi selama ini berkomunikasi dengan baik. Oh, baik, Oke. baik. Saya kira Baik. kita sendiri tidak tahu nih siapa saksinya, Oh, baik, siapa tahu yang banget. dipanggil. Kalau dokter ini kira-kira kok tahu semua ini? Dari mana sumbernya? Betul. Kasusnya akan segera naik ke penetapan Bang tersangka. Jeffrey Saksinya nggak adiknya lihat, dokter Richard. Dokter sering live sama David. Oh begitu. Ya kan Sering. sudah dijelaskan nih, sudah begitu Sering aja. live sama David. Oke David, oke ya. Oke David. Sering dokter live sama David. Sering. Oke. Thank you semua ya. Santai. Tapi sekali lagi proses hukum harus dikedepankan. Bukan bertarung di media sosial. Saya tidak mau ikut campur di situ. Saya tidak mau ikut dalam pertarungan media sosial. Tugas saya adalah mengawal secara hukum. Sekali lagi, bagi kami tim penasihat hukum Dr. Richard, kalau dipaksakan penetapan tersangka, sekali lagi bagi kami, kalau dipaksakan penetapan tersangka, kami akan mengambil langkah upaya hukum yang luar biasa. Ya, artinya apa? Kami yakin kok
dari segala jenis laporan yang sudah dilaporkan, baik itu di Polda Metro Jaya, khususnya di Polda Metro Jaya, kami yakin ada hal-hal yang membuat Dr. Richard klien kami tidak bisa ditetapkan tersangka. Tetapi kami yakin Polda Metro Jaya bekerja secara profesional. Hidup Tomat Putih. Hidup Polda Metro Jaya. Tomat Putih, gitu Hidup ya. Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya jangan terpengaruh oleh opini-opini siapapun ya. Udah ya, Itu aja. udah. Thank you. Kita lihat aja nanti ya. Aduh, pegel banget nih gua. Gimana dok? Apakah nanti pembuktian stiker itu akan kita buktikan di persidangan ataukah berhenti di tengah jalan? Ya kan? Kan kalian semua yang tahu, kalian semua yang jadi saksi mata konsumennya. Badan POM nanti yang akan jadi saksi ahlinya. Iya kan? Karena kan Badan POM yang merilis, harusnya Badan POM akan menjadi saksi ahli. Nah, kita lihat apakah mungkin seorang DRL bisa membantah press release dari Badan POM. Nah, gitu seperti yang beliau katakan tadi. Ya, dipaksakan menjadi tersangka. Nah, kok bisa dipaksakan gitu? Lagi Badan POM rilis. Ya apa? Ayo, nggak ada tomat putihnya. Diduga ada unsur penipuan di situ. Nggak ada di sini. Ya, jadi kita tuh PMJ Polda Metro Jaya tegak lurus. Yuk kita kawal semuanya. Benar-benar salah-salah. Dan juga Dokter ingatkan ya untuk kasus gimmick perampokan di Padang. Ya, yang sekarang kasusnya senyap. Kemana itu? Apakah boleh kita melakukan gimmick klinik perampokan dengan sayembara 10 juta yang dilakukan oleh DRL di medsos? 10 juta. Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa menemukan? Hilang lenyap. Makanya Bang Deddy Corbuzier, ini bukan Dotif yang bilang loh ya, Deddy Corbuzier bilang bahwa DRL kebal hukum. Benar nggak seperti itu? Gitu. Ya, udah jelas loh ini gimmick dan diakui sendiri oleh DRL. Ya, menggunakan sayembara dan ini kasusnya lenyap. Apakah ini pun akan menjadi case yang sama? Dan Dotif jelaskan restoratif justice tidak ada. Ya, kita pengen persidangan yang tegak lurus, jujur, adil, terbuka. Ya, tidak ada di sini atensi-atensi, tidak ada siram-menyiram. Ya, kita lihat. Makanya Dotif kesini, Dotif tahu di sini Dotif itu memang bukan pelapor, bukan apapun, tapi Dotif pengen tahu karena ini persidangan bersifat umum terbuka. Gitu, Dotif pengen tahu apa sih, sekaligus Dotif juga pengen belajar, kali aja nanti mungkin bisa sekolah hukum kan bisa juga mungkin nanti ya. Gitu. Karena Dotif pengen no viral, no justice. Viralkan. Ini kok kayaknya kok senyap banget gitu loh. Kok tiba-tiba prapit? Kan kaget Dotif. Loh, kok tiba-tiba ada prapit? Kan aneh. Sama seperti kasusnya Kartika Putri. Ingat nggak guys? Tiba-tiba prapit. Terus tiba-tiba menang. Iya apa ceritanya coba? Sekarang makanya Dotif mau kawal. Kita semua kawal. Yuk, gitu loh. Hakimnya tegak lurus, nggak ada siram-menyiram. Bener-bener tegak lurus. Gitu. Oke ya guys ya, kita lihat nanti. Oke? Oke, makasih dok.